Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi dengan Ki Sutopo Mocopa Channel dalam episode kelanjutan daripada yang akan saya sekarkan. Terima kasih. Ini saya mau menyampaikan, hanya mengulas pesan daripada Sinuwun Ngayogyakarta. Nyuwun pangapunten sinuwun, kula badhe mbeberaken masalah pangertosanipun sak gaduk-gaduk kawula. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menika pesannya itu harus, kalau di dalam masa pandemi seperti ini, orang-orang Ngayogyakarta itu dipesankan supaya membuat sayur lodeh 7 macam. Nah, 7 macam itu apa saja? Nah, ini. Yang satu adalah kluwih, yang kedua kacang, yang ketiga terong, yang keempat ini kulit lan woh melinjo. Nomor 5 adalah waluh putih. Nomor 6 adalah godongso. Nomor 7 tempe. Nah, terus masalah minumnya disuruh minum air degan. Nah, ini minumnya. Apa sih yang tersembunyi atau ada maksud apa kok di situ kok kluwih? Nah, ternyata di sini kita ini harus lebih memperhatikan keluarga. Ya. Luwih-luwih hono nggatekne marang keluargane. Jadi perbanyaklah beristilahnya di dalam rumah saja. Ya, perhatikan anak-anak dan istrinya. Nah, ini. Kalau kita sudah kumpul sama anak-anak, dan minimal kita kan juga mendidik sama anak-anak. Dalam masa pandemi ini, apalagi sekarang ini pembelajarannya harus didampingi sama orang tua. Ini, jadi lebih banyaklah di dalam keluarga. Yang kedua adalah kacang. Cancangan. Nah, kacang, kendalikanlah dirimu dan keluarga agar jangan sampai bepergian yang kurang bermanfaat. Ya, yang kurang bermanfaat itu maksudnya istilahnya pesiar atau berbelanja ke mall dan sebagainya. Ini kalau bisa ini ya sangat-sangat apa ya? Kita harus mengendalikan diri dalam masa prihatin ini. Ya. Jadi tidak berpergian kalau hal itu tidak penting. Nah, ini cancangan ya. Terong, nah ini lanjutkan dalam berdoa. Terus ya, lanjutkan dalam berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan hanya berdoa kalau butuh saja. Ya. Nah, virus corona ini istilahnya ada yang memandu ini. Siapa ya? Ini sudah kersani yang kuasa. Makanya kita ini harus kita harus mendekatkan diri pada yang kuasa. Kalau tidak dekat ya nanti kita juga bisa, karena itu pun juga bergeraknya itu ya yang menggerakkan siapa? Ya yang kuasa. Kulit wohe melinjo ya, kulit sama wohe melinjo. Jadi jangan hanya tahu luarnya saja. Ketoke apik ning jerone dadu lah ini. Ya, kelihatannya bagus, tapi dalamnya tidak bagus, nuraninya enggak bagus. Nah, padahal kita sudah seringkali mengatakan lahir kui pancaran daripada batin. Lahir terusing batin. Lahir kelihatan ruwet, dalamnya juga ruwet. Nah, ini. Lahir iki gambaran batin. Jadi muka ini adalah gambaran daripada kejiwaan kita. Nah, ini ya. Jadi jangan hanya melihat dari luar saja, kita harus tahu dalamnya. Ya, dalamnya. Waluh lah ini. Waluh itu hindarilah mengeluh.
Hindarilah mengeluh. Masalahnya apa? Ini bukan masalah kita sendiri, ini adalah masalah dunia. Kecuali kalau Indonesia saja yang terkena lah ini. Wong ini dunia juga merasakan hal yang sama. Tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar Indonesia ini aja loh, yang di daerah ASEAN ini juga terkena dampaknya yang seperti itu. Makanya kita jangan mengeluh ya. Kita harus selalu bersyukur. Bersyukur masih diberikan suatu kesehatan. Ini mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya, kita bersyukur. Terus yang keenam adalah godong so. Nah, menyatulah dengan orang-orang yang soleh. Makanya di situ ada tombol niat itu, di situ wong kang soleh kumpulono. Wong kang soleh itu orang yang bagaimana sih? Orang yang punya wawasan, orang yang punya pengertian. Apabila ada kesulitan, dia bisa memberikan suatu penjelasan, dia bisa memberikan suatu motivasi, bisa memberikan ini lo caranya menghadapi masalahnya seperti ini. Lah, dia adalah orang-orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang bagaimana memecahkan masalah dengan hati nurani dan akal pikiran yang sehat. Itulah namanya bijak. Jadi kumpullah dengan orang-orang yang berilmu, yang ya sudah mumpuni lah dalam jiwa dan raganya ya. Yang ketujuh adalah tempe ya. Yang ketujuh ini adalah sayur, yang ketujuh adalah tempe. Temenono anggeniro ndedepe, maksudnya kepada Allah atau kepada Tuhan ya. Kita harus bergumul dalam doa, kita harus meditasi, kita harus sujud ya, sujud syukur dan sebagainya. Kita ini pokoknya selalu bagaimana dalam setiap langkah, setiap perbuatan itu kita selalu jaga hati ini agar selalu sambung pada Sang Pencipta, supaya diayomi, supaya kita ini terlindungi lah. Jangan sampai kalau kita ini lupa dengan Yang Maha Kuasa, nanti kita juga akan terkena dampak. Nah ini, nah setelah itu dilanjutkan dengan minumnya dulu adalah airnya degan. Air degan itu banyak sekali manfaat, bisa menetrali racun dan lain sebagainya. Kalau bahasa Jawa, degan itu diarani cengkir. Cengkir itu maksudnya adalah ngencengake pikir. Ngencengake pikir. Jadi kita ini harus sungguh-sungguh ya. Bila memohon pertolongan itu harus yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kalau butuh kita berdoa, kalau enggak butuh kita lupa. Nah ini, wong sedino sewong ini sudah dikasih oksigen ini berapa? Seandainya ke rumah sakit itu sudah berapa juta? Setiap hari kita, makanya kita diberikan suatu kesehatan, kita harus bisa mensyukuri. Nah minumnya air degan atau cengkir ngencengake pikir, inna a'malu biniat. Ini kalau saudara-saudara kita yang Islam. Jadi kita ini harus meluruskan niat. Niat apa ini? Niat yang sebenar-benarnya, niatan-niatan yang baik. Kalau di dalam ya kita harus selalu berpositif thinking terhadap siapa saja. Jangan sampai kita ini ada rasa berburuk sangka terhadap orang-orang yang di sekitar kita atau bagaimana. Ini penjelasan saya mengenai ini, saya ambil dari sesepuh saya atau guru saya yang memberikan suatu wejangan gitu. Terus ini saya ulas, saya juga minta restunya beliau agar apa yang saya sampaikan ini sedikit bermanfaat. Apa yang ada di dalam pengertian sayur lodeh 7 warna. Ternyata orang Jawa itu walaupun walaupun kelihatannya itu hanya keluwe terong, ternyata di dalamnya itu ada maksud-maksud yang tersembunyi. Ada pesan-pesan yang ada di dalamnya itu. Nah ini, jadi inilah orang Jawa yang selalu memberikan suatu wawasan atau gagasan di mana orang Jawa itu menyembunyikan pitutur-pitutur yang adiluhung, pitutur-pitutur yang sangat baik di dalam sebuah
sayuran, sebuah tembang, sebuah apa saja. Nah, saya kira penjelasan saya mengenai pesan daripada Sinuwun agar masyarakat ini membuat sayur lodeh 7 macam, itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kanthi sesanti seni padha tangi, budaya kudu jaya, adat kudu kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.